inspeksi. Yang kita lihat adalah ada tidak ictus cordis. Nah, kita beruntung tadi tidak ada yang kelas pagi ini ada ya. Jadi ictus cordis itu adalah denyutan puntung maksimum. Jadi denyutan maksimal itu terlihat atau tidak. Kalau terlihat, biasanya dia terlihat di daerah ICS 5 di papillaris atau mid clavicularis sinistra ya. Jadi kalau mid clavicularis ini tengahnya sejajar ini dan ICS 5. Jadi titik potongnya ada di sini. Normalnya biasa ada di sini. Terlihat atau tidak. Tapi positif dan negatifnya ini bukan suatu proses patologi, tidak. Itu hanya informasi saja ya. Kapan kita lihat ini adalah ini melebar, dia melebar ke lateral, maka kita juga ada pembesaran ya. Mana spidol saya? Ini. Merekam ini kak? Jantung itu kecil ya. Emang mencari. Kira-kira itu apexnya ada di sini. Ya. Kemudian jadi jantung itu hanya kecil di sini saja. Nah, ya. Ada keluar begini apa namanya? Aorta ya. Nah, kemudian ada lagi yang masuk di sini. Ini apa namanya? Ya? Ini yang di belakangnya. Kira-kira jantung begini gambarnya. Jadi miring, agak miring kan kalau jantung. Nah, yang inspeksi tadi kita melihat ada tidak ictus cordis ya. Ictus cordis biasanya dia ada di apex jantung ya. Jadi kita terlihat di apex jantung. Yang ini enggak kelihatan. Contoh positif atau negatifnya itu tergantung kasus. Misalnya begini, kasus hipertensi lama ya, hipertensi lama, kemudian pasien mungkin kurus, terlihat ictus cordis melebar ke lateral. Jadi positifnya ictus cordis ini ada makna dia bermakna patologis ya. Terus kasus kedua, sebenarnya orangnya juga tidak gemuk ya. Dia datang dengan efusi perikard ya, tidak terlihat ictus cordis. Yang ini juga bisa bermakna positif atau negatif ya, karena bisa jadi ictus cordisnya itu tertutupi oleh efusi atau lain-lain. Yang penting ictus cordis ini tidak mendikte suatu diagnosa ya. Kita ke palpasi. Palpasi yang kita raba juga bagaimana kualitas dan kuantitas dari puls jantung ya. Kualitasnya apakah kalau kita raba, yang pertama teraba tidak itu ictus cordis ya. Kemudian kualitasnya bagaimana? Kualitasnya apakah dia kuat angkat atau tidak ya. Kemudian kuantitasnya bagaimana? Berapa kali dia? Apakah dia takikardi atau bradikardi ya. Kemudian regularitas, apakah pulsnya reguler atau tidak, heart rate-nya. Kemudian yang keempat adalah tanda-tanda patologis lain, apakah teraba trill. Jadi kalau kita meraba, kita akan bisa raba bunyi heartbeat 1 yang pertama dan yang kedua ya. Jadi ada bunyi, ada degupan pada saat sistolik dan ada pada saat diastolik.
Kalau dekupan ini jadi kabur karena seolah-olah semuanya jadi bergetar, jadi jarak antara bunyi jantung 1 ke bunyi jantung 2 itu sudah tidak ada, itulah yang kita sebut sebagai trill. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membedakan ini adalah beat pertama dan ini adalah beat kedua. Jadi kan ada dua sensasi ya, bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Kita lakukan. Bunyi jantung 1 adalah